Shalom pemirsa, Ya. berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat kita masih pada judul Kitab Matius. Dalam buku ini kita akan mempelajari bagaimana kehidupan Yesus, mulai dari rencananya untuk datang ke dunia ini dan juga kelahirannya dan pelayanannya pada saat dia berada di dunia ini. Dia telah menjadikan kita sebuah teladan yang sangat luar biasa, di mana kita dapat mengikuti teladan itu di akhir zaman ini untuk menyebarluaskan pekerjaannya. Sebelum kita membahasakan pelajaran ini, kami mempunyai kerinduan agar saudara-saudara pun dapat berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita meluangkan waktu kita untuk mempelajari bersama dalam pelajaran ini, sehingga kita dapat dikuatkan untuk menghadapi kehidupan kita ke depannya. Saat ini kita akan masuk pada judul Perang yang Kelihatan dan yang Tidak Kelihatan. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Setiap hari kita membuat pilihan-pilihan yang penting yang berkaitan dengan gaya hidup kita masing-masing, hubungan, karir, prioritas, hiburan, dan teman-teman. Untuk benar-benar memahami pentingnya pilihan-pilihan ini, kita perlu memastikan bahwa kita mengerti mengenai apa sebenarnya pilihan-pilihan itu. Kita perlu untuk menyingkapkan tirai dan melihat yang terselubung, karena Alkitab mengajarkan bahwa ada realitas yang tidak kelihatan yang sangat memengaruhi apa yang kita lihat. Hidup di era ilmu pengetahuan ini, kita seharusnya tidak terlalu sulit untuk percaya kepada realitas yang tak kelihatan. Kita mempunyai dan juga dapat memahami mengenai sinar X, gelombang radio, dan komunikasi nirkabel. Harusnya dengan mudah percaya dengan apa yang tidak dapat kita lihat. Dengan setiap panggilan telepon seluler kita yang membuat kita untuk dapat menerimanya, atau dengan setiap komunikasi satelit yang kita tonton, kita melakukannya dengan asumsi bahwa realitas yang tidak kelihatan yang membuat hal-hal yang kelihatan dan juga kedengaran ini menjadi nyata. Tentunya pernyataan besar antara Kristus dan setan membentuk latar belakang yang tidak kelihatan bagi dunia, yang kelihatan yang kita alami setiap hari. Dalam pekan ini kita akan mempelajari atau membahas ayat-ayat dalam kitab Matius yang membantu mengungkapkan kekuatan-kekuatan gaib. Bagaimana kekuatan itu memengaruhi kehidupan kita dan pilihan-pilihan kita setiap hari. Di sini pelajaran yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa kita setiap hari kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang kita akan ambil. Dan pilihan-pilihan apa yang kita ambil itu akan menentukan siapa kita ini. Di sini dikatakan juga bahwa seharusnya kita hidup di zaman teknologi seperti ini, pengetahuan teknologi yang sangat luar biasa. Kita lebih mudah harus menerima yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Tapi ingat, seringkali kita sebagai manusia, mungkin untuk alat-alat teknologi, kita seringkali menerimanya dengan mudahnya. Tapi untuk berhubungan dengan Bapa kita yang di surga, seringkali kita melalaikan hal tersebut. Oleh karena kita ingin untuk Yesus menyatakannya secara nyata dalam kehidupan kita. Yesus menyatakan dirinya secara nyata. Kita merindukan hal tersebut. Tapi di sini dikatakan bahwa dalam pilihan-pilihan kita akan menentukan siapa kita sebenarnya. Dan juga dikatakan bahwa pertentangan besar antara Kristus dan setan membentuk latar belakang yang tidak kelihatan bagi dunia, yang tidak kelihatan bagi dunia,
yang kelihatan, yang kita alami setiap hari. Dikatakan pada saat pertentangan besar itu terjadi, kita pun dapat merasakannya saat ini, yaitu kehidupan walaupun kita hidup di akhir zaman ini. Banyak sekali pertentangan. Mungkin saat ini kita menghadapi pertentangan di mana iman kita diuji. Tapi itulah yang Yesus rindu, agar kita dapat menentukan pilihan kita. Karena Yesus dapat melakukan segala sesuatunya, tapi Dia tidak dapat mengubah hati kita ini kalau kita tidak mau memilih untuk Dia mengubah akan kehidupan kita. Ya, jadi pelajaran yang sangat indah ya pada saat ini, bagaimana di sini diberitahukan begitu luar biasanya setan yang menjebak setiap umat manusia. Ya, karena setan tidak suka setiap umat manusia itu selamat. Ya, karena dia ingin supaya umat manusia itu binasa dengannya. Tapi di sini Yesus memberikan janji yang luar biasa. Ya, bagaimana bila kita mendekatkan diri kita kepadanya, kita menyerahkan seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia akan menyanggupkan kita. Banyak hal-hal yang sudah kita alami dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, hal-hal itu mungkin menjatuhkan akan kehidupan kita. Ya, di sini Yesus kembali mengundang kita ya untuk datang kepadanya ya. Oleh karena pertentangan yang kita baca dalam Matius ya banyak sekali, dan di akhir itu Yesus memberikan sebuah pengharapan, jaminan kepada masing-masing kita ya. Dan Yesus sudah rela mengorbankan dirinya ya, menebus kita dari dosa kita. Ya, oleh sebab itu pada saat ini ya kita hidup di akhir zaman ini ya, di dunia yang fana ini, bagaimana kita bisa membentuk karakter kita ya hari demi hari ya, supaya karakter kita bisa menyerupai karakter Yesus ya. Karakter di mana iman seperti Yesus, iman yang penuh dengan kekurangan, iman yang tidak layak ya, itulah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita ya, sehingga kita melatih kehidupan kita setiap harinya ya. Bagaimana penurutan itu akan menjadi bagian kita ya. Di dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 91 dikatakan bahwa Ellen G. White mengungkapkan konsep ini dalam begitu jelas. Bentuk-bentuk kehidupan yang paling rendah sekalipun merupakan satu persoalan yang para ahli filsafat pun tidak mampu menerangkannya. Di dalam di mana-mana terdapat keajaiban-keajaiban yang di luar kemampuan kita. Apakah kita masih merasa heran menemukan bahwa di dalam dunia rohani juga terdapat rahasia-rahasia yang tidak dapat kita duga kedalamannya. Kesulitannya terletak semata-mata dalam kelemahan dan kepecikan pikiran manusia. Tuhan telah memberikan kepada kita dalam kitab suci bukti-bukti yang cukup dari hal sifat ilahi firman-Nya. Maka kita pun tidaklah patut meragukan firman-Nya hanya karena kita tidak dapat memahami satu rahasia takdirnya. Jadi ini sangat luar biasa dikatakan bahwa mungkin kita lihat di dunia ini banyak sekali hal-hal keajaiban yang setan menggunakannya untuk menjerat kita. Tapi pada saat kita meneliti kembali firman Tuhan, ada rahasia-rahasia yang lebih dalam lagi tentang kasihnya Bapa kita. Di sini Dia akan membuktikan dengan cukup kalau kita terus mempelajari akan kebenaran Tuhan ini. Dia akan membuktikan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang main-main, Tuhan yang pasti, dan Tuhan dapat merubah setiap situasi kita. Dia akan membuat keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita bila mana kita pun mau menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangannya agar Dia dapat berkarya dalam kehidupan kita ya. Jadi bagaimana kita bisa hidup di suatu dunia yang penuh dengan kegelapan ini? Bagaimana kita bisa menjadi terang kecil ya. Kalau terang itu sedikit saja percaya, maka dia akan menerangi kegelapan itu. Ya, sebagaimana Yesus pada saat Dia berada di dunia ini, ya dunia penuh dengan kejahatan. Ya, bagaimana Yohanes membuka jalan bagi Yesus ya. Pada saat Yohanes melihat bahwa inilah Dia anak Tuhan yang datang dari surga ya. Bagaimana dia menyerahkan akan pelayanannya itu kepada Yesus, walaupun dia di dalam penjara ya, tapi dia mencari tahu apakah memang betul-betul ya. Tapi disitulah Yohanes percaya bahwa dia memang benar-benar orang yang berasal dari surga, sehingga Yohanes
Dia mengatakan kepada murid-muridlah, ikutlah dia, ya. Ikutlah bersama-sama dengan dia, pergilah untuk melayani bersama-sama, ya. Walaupun Yohanes dalam penjara, dia penuh dengan kesusahan, tetapi kedamaian surga itu menjadi bagian Yohanes. Ya, bagaimana terang itu ya terus meluas ke seluruh pelosok dunia ini. Ya, yang Yesus bawakan. Ya, walaupun banyak orang-orang yang tidak senang, ya itulah ya iblis kembali lagi. Dia ingin memakai setiap umat manusia untuk menjatuhkan, ya, untuk menghalang-halangi, ya. Oleh sebab itu biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan yang sisa ini, ya kita betul-betul menyerahkan kehidupan kita, ya jangan sampai ya kita membela akan pekerjaan si iblis. Ya oleh sebab itu biarlah kita berdoa, Tuhan bantu saya supaya saya dapat ya membedakan mana itu hal yang benar dan hal yang tidak benar. Ya. Karena ini adalah perjalanan yang membutuhkan iman yang luar biasa. Ya, bagaimana kita bisa memiliki itu? Ya, oleh sebab itu biarlah serahkan kehidupan kita hari demi hari kepada Tuhan. Ya. Biarlah kita terus memusatkan, memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Ya, karena kita tidak sanggup berjalan sendirian tanpa pertolongannya. Dan juga di sini ditekankan seperti tadi Ivan dikatakan bahwa kita terlibat di dalam hal itu. Memang ada perang dan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan pada saat kita memilih di pihak mana kita terlibat, itu akan menentukan kehidupan kita nantinya. Di sini dikatakan bahwa di mana kita terlibat, di mana kita berpihak, di mana kita mengalami setiap hari, tidak peduli apa yang berapa banyak kita memahaminya, tetapi kita terlibat di dalam peperangan itu. Apakah kita mau memilih di pihak Yesus atau memilih di pihak setan? Tergantung setiap masing-masing kita. Di sini dalam pelajaran ini cara pandang dari peperangan itu seperti apa? Apakah kita mau terus tidak melengkapkan diri kita dengan apa yang Yesus inginkan? Dalam Efesus, di buku Efesus dikatakan bahwa 6 ayat 10 sampai 13 itu mengatakan bahwa kita harus mempersiapkan persiapan yang akan menuntun kita pada kemenangan. Kita harus mempunyai perisai iman, mempunyai kasut kerendahan, di mana kita dapat menyalurkan bila mana kita sudah menemukan terang kebenaran itu dalam kehidupan kita. Kita dapat menyalurkannya kepada orang lain, sehingga orang lain pun dapat melihat akan kuasa kebesaran Tuhan itu. Dan biarlah kita terus mempunyai persiapan yang akan menuntun kita kepada kemenangan pada akhirnya. Ya, dan di sini janji Yesus Yesus sudah tuliskan begitu janjinya di dalam Alkitab ini. Ya, banyak sekali janji-janji yang Yesus berikan kepada kita. Janji yang Yesus berikan ini adalah janji yang akan pasti ditepati. Ya, tidak seperti janji seorang mungkin manusia yang berdosa. Seringkali kita atau diri saya seringkali berjanji dan sering melanggarnya. Ya, tetapi janji Yesus ini pasti dia akan genapi. Ya, kalau kita baca peperangan yang terjadi, ayat-ayat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mereka saling melengkapi satu dengan yang lainnya, ya. Dan itu akan digenapi satu persatu. Pada saat ini sudah tergenapi. Hal itu sudah berjalan. Ya, bagaimana kita bisa mempunyai kepekaan di dalam diri kita kalau kita tidak menyerahkan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Ya. Karena setan melihat dari berbagai sudut, ya, berbagai aspek kehidupan kita. Bila ada celah sedikit, ya, yang kita berikan kepadanya, maka dia akan masuk, dia akan merasuki kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu biarlah kita terus mendekatkan kehidupan kita kepada Tuhan, ya. Karena tidak ada lagi yang dapat membantu kita kecuali kuasa yang dari Tuhan saja. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sekalipun kemenangan Kristus telah dicapai, pertempuran itu masih berlangsung, dan perlindungan kita satu-satunya adalah menetapkan diri kita, pikiran kita, dan tubuh kita di pihak pemenang. Kita melakukan dengan pilihan kita yang kita buat setiap hari. Apakah kita membuat pilihan yang menetapkan kita di pihak pemenang,
di mana kemenangan itu pasti bagi kita, dan di pihak yang kalah, kekalahan itu pasti bagi kita. Jadi Yesus dikatakan bahwa setan dan Yesus itu berperang pada saat berada di surga. Dia mendapatkan sebuah kekalahan dan dia dilemparkan ke dunia ini. Dan saat di dunia ini Yesus pun mengalahkannya pada saat dia dicobai, dan dia rela mati di kayu salib. Dia menjadi pemenangnya. Apakah kita akan memilih? Kalau Yesus sanggup memenangkan itu, dia juga akan memberikan kesanggupan yang sama bagi kita untuk dapat memenangkan peperangan di dunia ini dalam diri kita sendiri. Dan pilihan itu akan menentukan kita. Apakah kita akan terus berpegang pada pemenang itu yang akan menyanggup,kan kita untuk kemenangan juga, atau kita memilih di pihak sebaliknya. Ya, dan juga kita bisa ambil Alkitab kita dan kita buka di 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10 ya. Di sini dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Dan Tuhan sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, jadi di dalam penderitaan kita, mungkin di dalam penganiayaan kita, ya, di ujung sana, di akhir nanti Tuhan akan memberikan suatu kemenangan. Ya, di sini dikatakan Tuhan akan menguatkan kita, mengokohkan kita, meneguhkan kita, melengkapi kita. Ya, di dalam penderitaan yang sudah kita alami itu, Dia masih tetap memelihara kehidupan kita. Dan kita harus dihimbau untuk terus waspada. Waspada dalam segala hal. Kalau seorang tentara, dia ingin berperang, dia tidak bermelas-melasan di tendanya, tetapi dia selalu berwaspada, mengawasi setiap situasi. Karena setan akan memberikan kita jerat-jerat. Mungkin kita mengatakan bahwa saya sangat kuat menghadapi situasi karena saya telah terlebih dahulu membacakan kebenaran Tuhan. Tapi ingat, setan lebih mengetahui celah-celah mana dia akan menjerat kita. Kita akan masuk pada kesimpulan pendalamannya, di mana siapakah di antara kita yang tidak tahu realitas pertentangan besar itu. Kita tahu tentang perang itu karena kita merasakannya di dalam hidup kita setiap hari. Kita hidup di dunia ini yang telah rusak, dunia yang telah terkutuk dengan kecemasan dan rasa sakit. Satu dunia di mana ular ular itu tidak terbatas pada satu pohon yang di tengah-tengah taman itu, tetapi di mana seluruh taman telah dibanjiri ular. Suatu dunia yang penuh dengan bisikan pencobaan yang datang dalam segala macam cara dan dengan begitu mudah menjerat mereka yang tidak rajin dalam iman dan dalam doa. Tidak heran Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah agar kita tidak jatuh ke dalam banyak jerat yang menanti kita. Dan dari semua jerat itu, barangkali hal yang paling berbahaya bagi orang Kristen adalah seseorang yang berkata, ketika Anda menyerah pada pencobaan, Anda sudah terlalu jauh. Tidak ada Tuhan yang kasih karunia yang akan menyambut Anda kembali kepada pelukannya. Siapa yang belum sekalipun pada berbagai kesempatan tidak mendengarkan suara itu berbisik di telinganya. Di satu sisi perasaan itu benar, tetapi Anda jauh dalam pencobaan. Bahkan sekali saja Anda telah jauh untuk kembali. Itulah sebabnya Yesus datang meraih kemenangan bagi kita. Di dalam kita semua telah gagal, dan kemudian menawarkan kemenangan kepada masing-masing kita. Tentang inilah seluruh Injil itu. Yesus melakukan bagi kita dalam pertentangan besar itu apa yang kita tidak pernah dapat lakukan untuk diri kita sendiri. Pada saat yang sama juga, begitupun kita harus memilih setiap hari, setiap jam, setiap saat, dari saat ke saat, untuk menempatkan diri kita di sisinya.
dan kita melakukan dengan menurut firman-Nya, dengan menuntut janji-janji kemenangan yang telah dijaminkannya bagi kita untuk diperolehnya sepanjang waktu, hanya dengan bersandar pada jasa-jasanya saja bagi kita sebagai penjamin keselamatan kita. Sudah sangat jelas bahwa mungkin kita merasa bahwa kita sudah terlalu jauh saat kita menghadapi pencobaan itu. Kita merasa bahwa aduh, saya sudah terlalu jauh untuk kembali. Tapi ingat, kita harus melakukan satu tindakan yang sangat luar biasa, di mana kita harus berbalik kepada Tuhan. Karena Dia telah datang ke dunia ini. Dia rindu agar kita pun menjadi pemenang-pemenang pada akhirnya. Maukah kita hari ini mengambil keputusan kita untuk Dia menjadi teladan dalam kehidupan kita? Mungkin teman-teman kita, mungkin saudara-saudara kita atau keluarga kita sekalipun mengatakan bahwa tidak mungkin dia akan kembali. Tapi ingat, jangan pandang kepada saudara-saudara kita atau pandang kepada keluarga kita. Teruslah memandang kepada Yesus. Karena saat kita memandang kepada Yesus, maka kita akan diubahkan hari ke hari. Saat pilihan-pilihan kita itu datang, ujian itu datang pun, kita dapat berdiri teguh menjadi pemenang-pemenang. Ingatlah bahwa kita sendiri kita tidak akan sanggup, tapi bila mana kita berjalan bersama dengan Dia yang telah menang terlebih dahulu, kita pun akan menang. Ya, jadi biarlah kita mempunyai iman seperti Yesus, ya, iman yang penuh dengan kekurangan, iman yang penuh dengan ketidaklayakan itu. Ya, makanya oleh sebab itu kita datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan hati kita. Biarlah hati kita boleh menjadi hati yang baru, diubahkan menjadi hidup yang baru. Ya, bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan. Ya Tuhan, ajarlah saya untuk menjadi orang yang rendah hati. Ya, sehingga dimanapun kita berada, di lingkungan kita, di keluarga kita, di jemaat kita, di gereja kita, biarlah kita menciptakan hal perdamaian itu, ya, roh persatuan itu, ya, yang akan menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, mungkin pada saat ini ya sedang terjadi perpecahan di keluarga, di lingkungan, di jemaat, di gereja. Ya, baiklah pada saat kita mendengarkan firman Tuhan ini, ya, kita ambil komitmen kita. Ya, baiklah kita ya berdoa bersama-sama, ya, menguatkan satu dengan yang lain. Ya, menerima akan kelemahan, akan kekurangan saudara-saudara kita. Ya, kita merangkul mereka. Ya, karena roh persatuan adalah roh yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, bila mana roh-roh yang lain, mungkin roh perpecahan itu ada di dalam lingkungan kita, di dalam gereja, di jemaat kita, ya, kita harus berhati-hati. Ya, kita harus lebih menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, biarlah kita kembali menjadi jemaat yang mula-mula. Ya, bagaimana mereka, ya, apa yang mereka punya itu kepunyaan bersama, apa yang mereka miliki mereka berbagi bersama-sama. Amin. Ya, itulah yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Ya, karena kita berada di suatu zaman di mana Yesus sedang berada di tempat penggirikan dan Dia sedang menampi kita. Ya, gandum-gandum yang kosong itu akan tertampi keluar. Ya, dan gandum yang berisi itu akan tetap tinggal. Ya, apakah kita seperti gandum yang kosong itu, ya, akan tertampi keluar? Oleh sebab itu biarlah ya kita kembali lagi menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, sebagaimana lalang dengan gandum. Ya, kalau lalang itu dicabut, maka akar daripada gandum itu pun akan tercabut. Makanya dibilang biarlah mereka bertumbuh bersama-sama. Pada saat penuaian itu, lalang itu akan dipisahkan dari gandum. Lalang itu akan dibakar, ya, oleh karena tidak ada gunanya. Ya, oleh sebab itu biarlah pada saat kita berada di dunia ini, tunjukkanlah karakter Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, pada saat kita membawakan obor kebenaran itu kepada orang lain, ya, mereka akan melihat dan mereka akan memuliakan nama Tuhan. Ya, biar mereka juga dapat mengubah kehidupan mereka oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka masing-masing. Ya, biarlah ini boleh menjadi komitmen masing-masing kita. Ya, dan kita doakan terus itu hari demi hari. Ya, setiap detik kehidupan kita serahkan kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Ya, sehingga kita tidak salah untuk mengambil langkah, ya, atau mengambil suatu keputusan. Ya.
Dan biarlah kita dapat merenungkan ini. Iya. Jangan hanya kita mempelajarinya, tetapi praktekkanlah dalam kehidupan kita hari ke hari, agar kita dapat mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita, sehingga orang lain pun dapat terberkati bila mana kita berada di sekitar mereka. Dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.